Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Madana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 27 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Jadi apapun yang saya katakan di video ini itu adalah bersifat edukasi, dan segala aktivitas trading teman-teman itu menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman, karena itu juga akun pribadi teman-teman juga. Di sini tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam analisanya, karena setiap orang punya hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa market. Yang penting pada akhirnya itu kita bisa menghasilkan profit di XAU USD pada kesempatan kali ini, ya. Jadi kemarin XAU USD, ya. Nah, di sini jika teman-teman ada yang ingat bahwa kemarin sudah saya katakan bahwa harga itu akan bergerak range dari 1970 ya, 1973 deh boleh saya bilang ya ini ya. Ini kalau boleh dilihat dari 1973 di sini ya, 1973 sampai di 2011. Dan harga itu masih respect di trendline bawah juga ya kan, dan juga harga itu tidak melewati range bound ini ya, antara 2011 sampai 1973. Dan kemarin itu harga sempat buat kenaikan ya kan. Di sini juga sudah saya kemarin plotkan area supply juga di sini yang ada di angka 2011, yang dimana kenapa saya plotkan area supply di sini, karena teman-teman bisa lihat bahwa setiap harga itu masuk ke area supply kita, tidak ada candle yang berhasil close di dalam ya, tidak ada candle yang close di dalam, selalu pasti mengalami rejection. Ini di reject, ini di reject, ini di reject, dan akhirnya kemarin malam itu harga di reject. Ya, kemarin malam harga itu pas banget naik sampai di harga 2009 ya, 2009. Jadi apa yang saya analisa bukan di bulan lalu sih, di minggu lalu ya, di minggu lalu itu ternyata masih intact. Jadi siapa yang sempat ambil profit sell di sini ya, sempat ambil posisi sell di 2007 kemarin kan sudah saya katakan juga, 2007, 8, 9, 10, 11 itu masih menjadi area yang bagus untuk ambil posisi sell. Dan kemarin itu benar aja harga itu langsung kena di sini dan langsung bergerak turun, walaupun targetnya itu sampai di 1980 nggak kena ya. Ini turunnya cuma sampai di 1983 ya. Tapi at least ya sudah jauh ya kan. Dari 2009 sampai di 1983 itu kan sudah $25 penurunannya. Ya setidaknya sudah dapat lumayan bagus ya. Dan untuk kemarin juga ya, untuk kemarin kenapa dia bergerak naik, padahal durable goods ordernya naik ya, padahal berita ekonominya ini durable goods ordernya naik, tapi kenapa malah USD-nya itu ikut naik, XAU-nya ikut naik? Karena kemarin itu ada berita ya, kemarin kan sudah saya katakan bahwa ada berita yang mendrive market ya, yang mendrive market itu turun kemudian naik gara-gara First Republic dan juga UBS itu mengalami capital outflow yang lumayan besar ya kan. Dan kemarin itu kenapa mengalami kenaikan untuk di XAU, karena indeks dolarnya turun ya. Indeks dolarnya itu turun bukan karena data ekonomi ya. Data ekonominya di sini hasilnya bagus sebenarnya ya. Semua hasilnya bagus data ekonominya. Tapi yang membuat penurunan indeks dolar kemarin itu ya, disebabkan karena pemerintah di US itu ya Joe Biden dan kawan-kawan gitu kan ya. Dia tidak mau ikut campur lagi dalam hal perbankan yang ada di First Republic dan juga di UBS. Jadi itu dianggap bahwa ketakutan akan krisis perbankan lagi itu mungkin akan terjadi lagi. Oleh karena itu indeks dolar menurun dan seketika gold itu meningkat ya.
gold itu naik, dan pas saja naiknya itu tertahan di area supply juga di sini, dan kemudian drop signifikan ke bawah ya, drop signifikan ke bawah. Jadi emang karena ibaratnya naiknya ini ya, gold naik di jam 9 malam kemarin itu benar-benar karena FOMO aja sih, bukan ya. Teman-teman saya lihat dari 1997 30 menit kemudian harga itu naik sampai 2009. 30 menit kemudian ya, 30 menitnya lagi karena sudah melihat berita ekonomi hasilnya bagus ya, apa yang terjadi, harga itu turun lagi. Nah seperti itu ya. Jadi sangat banyak manipulasi kemarin ya, tapi setidaknya manipulasinya itu masih bisa diterka range-nya ya. Dan untuk hari ini pergerakan USD akan pure digerakkan oleh berita dari Advance GDP, lalu juga ada unemployment claim seperti biasa. Nah ini pending home sales mungkin akan berpengaruh sedikit ya, karena kalau dilihat di sini untuk Advance GDP quarter to quarter itu akan turun sih, akan turun dari 2,6 ke 2%. Tapi ini kita nggak tahu sih nanti gimana ya, apakah akan memang mengalami kenaikan atau tidak. Karena kalau kita lihat ini Advance GDP-nya sih berdasarkan data yang kemarin ya, berdasarkan data retail sales, lalu core durable goods order dan sebagainya, itu data yang kemarin sebenarnya. Jadi ya bisa dibilang mungkin ini hasilnya akan di bawah 2,6 mungkin ya. Dan untuk tingkat pengangguran di sini diperkirakan akan naik sebanyak 2.000 ya, dari 245.000 menjadi 247.000 ya. Diperkirakan sih nanti malam ini hasil untuk USD-nya jelek, perkirakan ya. Terus untuk hari ini bagaimana? Apakah kita bisa open lagi untuk DXY USD? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di candle daily ya, teman-teman bisa lihat sendiri di candle daily dari, lagi saya katakan dari 17 April sampai tadi malam, sampai hari kemarin, harga itu ranging begini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, harga setiap ke bawah naik, ke atas naik, turun lagi, ke atas turun lagi, ke bawah naik lagi, ke atas turun lagi, ke bawah naik, ke atas turun. Pokoknya seperti inilah selama hampir 1 minggu lebih ya. Bahkan teman-teman juga lihat di weekly ya, weekly yang tadi walaupun kita ada candle lumayan turun ya kan, karena itu dipengaruhi di hari Jumatnya ini. Di hari Jumatnya ini candlenya mengalami penurunan, jadi oleh karena itu dilihat bahwa candle weekly-nya itu mengalami penurunan signifikan. Tapi kalau secara kita lihat di daily, harga itu nggak kemana-mana sebenarnya ya. Teman-teman saya lihat di sini, harga itu nggak kemana-mana, pure nggak ada kemana-mana ya. Dan kalau boleh saya kasih apa ya bahasanya, range ya, ini mungkin bisa dijadikan range bagi teman-teman semua ya. Ini hanya range dalam artian bukan supply demand ya, ini range dalam artian hanya jarak antara supply dengan support aja ya, supply dengan support. Ini support aja nih ya, yaitu yang ada di harga 1973 nah yang ini ya. Nah ini 1973 sampai di 2011 yang ini. Ini mungkin bisa saya ganti pakai ini kali ya, dari 1973 oke sampai ini. Nah hilang ya, ini mau pakai ya, dari sini ke sini ya. Range nya itu begini ya, ini support aja ya. Di sini nggak ada demand, nggak ada apa, support biasa aja ya. Terus di sini ada area supply, dan yang dimana area supply-nya ini juga sekaligus ada resisten. Dan kalau kita lihat juga supportnya ini masih berhimpitan dengan garis trend line, dan di sini kita bisa tarik satu minor trend line lagi ya. Nah di sini kita bisa tarik satu minor trend line, yang dimana harga sekarang itu membuat yang namanya pola segitiga. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pola segitiganya cukup lebar sih ya. Ini saya besarkan ya area segitiganya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa area segitiganya itu sebesar ini. Kalau dilihat ini triangle ya, ini seperti triangle memang, tapi
ini tidak bisa saya katakan sebagai bullish pennant, nggak bisa. Lalu saya katakan sebagai bearish pennant, nggak bisa juga. Karena permasalahannya adalah triangle ini berada di dalam channelnya ya. Ini ya, ini channel yang ada di XAU-USD. Nah, ini channel yang ada di XAU-USD, dan di dalam channelnya ini ada segitiga. Oleh karena itu saya nggak bisa bilang bahwa ini sebagai pennant, nggak bisa. Mungkin lebih tepatnya seperti symmetrical triangle aja sih ya, yang dimana jika terjadi symmetrical biasa seperti ini ya, market sedang sedang memang menunggu kemana pergerakan selanjutnya ya, memang menunggu kemana pergerakan arah selanjutnya, apakah dia mau ke atas atau ke bawah seperti itu. Dan mengingat nanti malam itu ada berita advance GDP dan juga unemployment claim mingguan seperti biasa, mungkin itu akan mendrive market lumayan bergerak ya. Dan mungkin aja ini saya diamkan lah ya area segitiganya ya, dan mungkin aja ya jika hasil nanti malam ini positif bagi USD, jika hasilnya positif bagi USD, maka kemungkinan gold akan dibawa turun sampai ke 1973, sampai ke area supportnya ini. Dan jika sampai di area supportnya ini, bisa saya katakan jika dia turun sampai area support, kemungkinan chance dia untuk mengejar 1960 mungkin akan lebih besar, karena trendline ini sudah di break ya, trendline ini sudah di break juga. Oleh karena itu jika dia mau bergerak turun ya, ini break trendline, walaupun dia mantul di support ya, walaupun dia mantul di support, kemungkinan dia akan meretest demikian dan dia bisa turun sampai sini, sampai di 1960 atau turun sampai di 1950 ya, itu paling jauh. Tetapi jika hasil nanti malam ini hasilnya negatif bagi USD, otomatis gold kan akan terbang. Dan jika gold akan terbang, ingat resistan 2000 dan 2011 itu masih intact ya. Harga itu tidak berhasil stay bertahan lama di atas 2000 akhir-akhir ini ya. Setiap dia keluar dari 2000, ada supply di 2011, harga kemudian drop. Melewati 2000, ada supply di 2011, harga kemudian drop. Jadi consider bagi teman-teman bahwa jikapun dia ingin bergerak bullish ya, melanjutkan trennya bullish, dia harus melewati 2000 dan melewati 2011. Jadi halangan dia untuk bisa bergerak naik ke atas itu cukup susah ya. Satu, resisten di angka 2000 dia harus break. Yang kedua, supply ini dan sekaligus resisten juga ini harus di break ya. Ketika break semua, baru kita bisa memastikan harga itu bisa naik sampai ke 2035 ya. Jadi selama harga itu tidak break 2011 ya, walaupun dia break trendline minornya yang di sini, area segitiganya ini, saya rasa sih nggak akan bisa langsung terbang ya, karena ini masih intact nih, area supply-nya ini masih bagus ya, tidak ada candle yang close di dalam dan tidak ada juga candle yang close di luar area supply di 2011 ya. Jadi consider juga kalau dia harganya bisa naik, takutnya dia mengulang kejadian tadi malam ya. Dia naik sampai sini, reject, kemudian harga turun. Nah, takutnya demikian ya. Takutnya demikian. Jadi harap berhati-hati bagi teman-teman semua ya. Area trading teman-teman itu sekarang ada di area segitiga ini ya. Ini teman-teman bisa tiru, area trading teman-teman saat ini adalah di area segitiga ini. Jadi consider teman-teman untuk trading di area ini aja dulu, nggak usah keluar dari area trading range-nya ini. Atau mungkin teman-teman bisa pakai patokan yang ini ya, yaitu dari 2011 sampai di 1973 ya, 1970 nih kurang turun, 1973. Jadi ya teman-teman, jadi segini aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi ini analisa saya, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Dan juga jika tidak sesuai dengan analisa pribadi teman-teman, saya juga tidak apa-apa ya, it's okay. Tapi jika teman-teman memakai analisa saya sebagai acuan aja dalam hal teman-teman menganalisa juga, saya ucapkan terima kasih ya.
Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.